Tonton konten ini ya sampai kelar ya. Biar nggak bingung seperti Pak Jaya Suprana. Sahabat kita, Pak Anies Baswedan, bagaimana beliau tuh sekarang difitnah habis-habisan. Saya bukan tim sukses beliau, bukan. Tapi saya melihat bagaimana beliau difitnah. Apapun yang dia lakukan, itu kan tidak ada yang benar. Sampai kan bilang, apa dia kerjanya apa? Padahal kerja beliau banyak, tapi itu semua nggak ada. Dan yang paling hebat itu apa? Banjir itu dianggap adalah kesalahan Anies. Sampai banjir di New York pun itu salahnya Anies. Ya, karena beliau pada posisi harus bersalah. Saya tahu benar memang ada pihak tertentu yang mau menghabisi Anies. Pokoknya Anies harus pakai tes oralnya itu, harus. Walaupun nggak ada alasannya, cari alasannya, bikin alasannya. Itu perintah. Saya dengar sendiri. Sebuah video berdurasi kira-kira 56 detik beredar di media sosial. Di video itu memperlihatkan pernyataan seorang pria bernama Jaya Suprana yang menyinggung soal apa yang dia sebut sebagai fitnah habis-habisan kepada bakal calon presiden dari Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Wah, serem sekali. Di video itu sih kelihatannya Jaya Suprana itu nggak happy, serius banget. Nggak ada senyum-senyumnya. Apa kalau sudah jadi kelompok pendukung Anies itu, kelucuan seseorang itu bakal tercerabut sampai ke akar-akarnya, saya nggak tahu. Orang jadi nggak lucu lagi begitu jadi pendukungnya Anies. Jadinya serem. Ya, di video yang kita tonton di awal tadi, mimik atau raut wajah Jaya Suprana itu tampak emosional ya. Seperti ada marah-marahnya gitulah. Nggak tahu marahin siapa. Dan kalimat-kalimat yang meluncur dari orang yang dulu dikenal banyak talentanya ini, hampir semuanya tuh serem-serem. Pinggir jurang semua. Saya mencatat setidaknya ada 3 atau 4 perkara yang dia sampaikan. Dan itu tadi, semuanya serem. Ya, sebenarnya saya sih pengen ya mengundang beliau ini. Sebenarnya ngobrol santai sambil mendengarkan musik klasik. Sambil bercerita tentang keberhasilan seorang Jaya Suprana. Ya, keberhasilan beliau sebagai pengusaha jamu yang yakin banget ya adalah sebuah hasil kerja keras yang berpuluh-puluh tahun sampai sukses seperti itu. Bisa bincang-bincang tentang kesuksesan Pak Jaya Suprana. Dan saya yakin itu jauh lebih banyak manfaatnya buat seluruh anak bangsa. Ketimbang misalnya yaitu tadi, membuat pernyataan yang belum tentu benar seperti yang ada di video pendek yang sedang masif disebar oleh tim horenya Anies. Apakah itu sebuah video yang sangat penting dan berguna? Menurut saya itu video dukungan atau video kampanye biasa lah. Namanya juga tahun politik ya. Dan di tahun politik akan banyak orang yang mendadak punya statement-statement nggak lucu seperti videonya Jaya Suprana itu. Ya, itu bukan video yang menghebohkan. Itu cuma video dukungan kandidat biasa aja. Stylenya aja yang berbeda. Sama seperti Anies yang keliling kampanye. Tapi tetap kan alasannya kan itu bukan kampanye. Tapi itu adalah acara yang balutannya itu adalah silaturahmi. Jalan sakit. Jalan sehat. Iya, katanya silaturahmi. Tapi pakai nanya. Ya, silaturahmi model apa yang nanya begini kira-kira? Apa partainya? Siapa presidennya? Bisa aja antum ya. Ya, susah lah ngomong mendadar gulung. Tapi ya sudahlah. Namanya juga pendukung. Nggak penting-penting banget sih videonya Pak Jaya Suprana itu menurut saya. Makanya saya mau bahas karena nggak penting. Ya, pernyataan Pak Jaya ini saya coba memahami sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sehingga keluar video yang menghebohkan itu. Saya nggak tahu kapan video itu dibuat, tapi saya baru melihat kemarin ya, dikirimi kawan yang katanya itu berasal dari pendukungnya Anies. Ya mungkin saja konteksnya tuh dengan beberapa perkembangan politik yang terjadi sepanjang minggu ini tuh mungkin ada korelasinya. Saya nggak tahu kenapa kemudian video itu nyebar ya.
Nah, salah satu yang disampaikan Jaya Suprana dalam video itu adalah bahwa ada pihak yang mau menghabisi Anies. Jadi menurut Jaya Suprana, ada orang atau pihak yang mau menghabisi Anies. Ini menurut saya sih agak lebay ya. Agak ambigu malah gitu. Ini menghabisi dalam konteks apa? Kalau soal dia jadi gubernur di Jakarta, yang Anies peroleh dari cara-cara yang kita semua tahu, salah satunya yang parah adalah dengan jalan politik identitas. Ya kan memang waktu berkuasanya sudah selesai, bos. Anies sudah dihabisi oleh undang-undang yang membatasi masa kerja gubernur itu kelar dalam 5 tahun. Apanya yang salah? Kan nggak ada. Ya kalau misalnya ini, Anies ini memang bisa kerja, dicintai oleh warganya, ya kenapa sekarang gatel banget pengen nyapres? Nyagup aja lagi, tapi dengan cara yang benar kali ini gitu. Kan kalau tahun 2017 itu kan ya kita tahu lah kayak gitu. Jadi pilkada paling brutal, paling buruk dalam sejarah pemilu di Indonesia. Ya kalau Anies memang tidak melakukan itu dan punya tekad untuk memperbaiki citra itu, ikut nyagup lagi tapi dengan cara yang benar sekarang gitu. Nyagup aja lagi tapi dengan cara yang benar, tidak melakukan cara-cara yang kayak tahun 2017. Kalau bisa menang lagi dengan cara yang benar, bisa saja memang Anies bisa kerja. Jadi kata-kata Jaya Suprana itu bahwa Anies akan dihabisi, itu soal apa sebenarnya? Soalnya nggak dijelasin di situ. Soal kasus korupsi. Faktanya sekarang apakah Anies sudah tersangka? Faktanya sekarang apakah KPK sudah menggeledah tempatnya Anies? Jadi misalnya soal Formula E yang harusnya sederhana saja ya. Anies ini nggak sanggup memberi pertanggungjawaban yang clear gitu, nggak bisa. Itu yang ada dia tuh sekarang tuh kayak dikejar dosa gitu. Anies keluar balik kota itu dengan meninggalkan kotoran yang dan juga bau yang anyir soal pengelolaan banyak hal yang tidak jelas. Nggak jelas juntrungnya sampai sekarang. Misalnya diminta laporan soal Formula E, kan kasihan malah gubernur yang sekarang, pejabat sekarang yang ditagih-tagih kan. Apakah Jaya Suprana tahu soal ini? Mungkin sangat tahu ya, atau mungkin bisa saja pura-pura nggak tahu. Lalu kata Jaya Suprana lagi soal Anies akan dihabisi, itu bagian mananya lagi? Apakah ini jurus lawas ala Cikeas, yaitu jurus dizolimi biar harga kandidatnya agak-agak naik? Apakah ini jurus playing victim karena ancaman Anies nggak bisa jadi bakal capres itu makin menguat? Kalau motifnya memang itu, yaitu pencitraan dizolimi tadi, Anies memang sedang dihabisi, bos. Yaitu dihabisi oleh ambisi pribadinya. Apakah maksud dihabisi itu terkait dengan pencapresan Anies yang sampai saya ngonten ini masih nggak jelas dan terkatung-katung? Ya itu kan bukan salahnya siapa-siapa. Kan itu semua proses politik. Semua ada mekanismenya. Ya ikut aja. Jangan kebanyakan drama. Kalau memang Anies dan partai pendukungnya nggak mampu berkoalisi dan memenuhi aturan, lantas Anies gagal nyapres misalnya, itu bukan dihabisi, Pak. Itu namanya partai yang dukung Anies keburu sadar. Apakah kata dihabisi yang disampaikan oleh Pak Jaya Suprana itu konotasinya memang serem? Itu terkait dengan isu reshuffle dan pertemuan mendadak antara Presiden Jokowi dan juga Surya Paloh kemarin. Begini Pak Jaya, Anies itu pernah jadi menteri kan, hitungan bulan keluar. Anies pernah jadi gubernur dan dia sangat menikmati sekali, meski warga Jakarta enggak. Jadi kalau saat ini Anies kebelet jadi presiden dan dalam prosesnya ternyata nyangkut sana sini, itu terlebih memang kelakuan Anies dan timnya sendiri, bukan dari pihak lain. Jadi stop membuat framing seolah Anies dijolimi. Kalau Anies memang ditakdirkan bisa nyapres, dia akan jadi capres, Pak. Tapi belum tentu jadi presiden ya. Tapi sebaliknya juga, kalau ternyata justru doa-doa orang yang menyayangi Indonesia, jangan sampai jatuh Indonesia ini ke tangan pemimpin yang salah, justru itu yang didengar oleh Tuhan, bisa saja bukan Anies yang meneruskan kerja Pak Jokowi, Pak. Ngeselin ya. Ini ada video yang lebih ngeselin masyarakatnya. Tonton ini Pak Jaya. Nah, itu menarik kan?
bagaimana Anies begitu dicintai di keluarganya, tapi dia tidak terlalu mencintai rakyat bawah ternyata. Kelihatan aslinya ya. Lalu juga soal Anies difitnah. Fitnah yang mana Pak Jaya? Sampaikan juga ke publik. Apa yang fitnahnya itu? Biar jadi diskursus dan juga pendidikan buat masyarakat, Pak. Bahwa mencari pemimpin sekelas lurah saja, kami di desa ini tetap mempertimbangkan, selain soal kemampuan dan dalam bekerja ya, kita juga mempertimbangkan misalnya bebet, bibit, bobot, dan bubut mungkin. Istilahnya tuh jejak digitalnya lah, kelakuannya. Karena mungkin ya, Jaya Suprana ini tidak menyebutkan bagian mana dari Anies yang merupakan fitnah dari pihak tertentu itu. Ya lalu masyarakat hanya bisa menebak-nebak. Bagi sebagian masyarakat Jakarta, Anies itu mungkin ya penuh dengan kebenaran, Pak. Santai. Bahwa Jakarta menjadi lebih baik di bawah Anies, nah, itu adalah fitnah tuh. Bahwa Anies itu selalu konsisten dengan ucapannya, itu juga fitnah. Bahwa Anies itu mampu menyelesaikan semua janji kampanyenya, nah itu fitnah lebih besar lagi tuh, Pak. Karena memang jejak digitalnya sangat mudah ditemukan, Pak Jaya. Bapak ini pura-pura nggak tahu atau... Lalu soal Anies nggak bisa kerja, yang kata Pak Jaya Suprana mungkin itu yang dibilang fitnah ya? Mungkin itu ya? Oh, tahu saya. Mungkin karena sering ada pernyataan Anies ini nggak bisa kerja. Itu mungkin dimasukkan oleh Pak Jaya itu fitnah. Gini Pak, semua itu perlu bukti Pak Jaya. Anies ini bisa kerja atau tidak. Kalau soal Anies nggak bisa kerja, itu bukan kata pihak tertentu Pak, tapi kata warga yang dulu pernah dipimpin oleh Anies Pak. Ah ini videonya. Terima kasih Pak Anies, salah. Makasih Pak Heru yang biasanya banjir hujan dari kemarin sampai hari ini nggak ada banjir lagi. Yang aktivitas tetap aktivitas lagi toh Pak? Oh iya, aman. Oke. Gimana? Nyesek kan? Nah, apalagi berita yang ini Pak. Nah, itu tadi bukan fitnah. Kalau Anies nggak bisa kerja, bukan Pak. Tapi sebuah fakta, bukti. Fakta lain adalah ternyata Anies juga melecehkan warganya sendiri. Sampai-sampai digugat ke pengadilan oleh warganya sendiri. Supaya Anies mau kerja. Oh kerja kok harus dituntut dulu. Ini kepala daerah loh Pak. Ini gubernur. Dituntut oleh warganya ke pengadilan. PT UN. Dan lucunya Anies kalah Pak. Warga yang menang. Masa begini? Kalau Anies nggak bisa kerja bukan fitnah Pak. Ini videonya. Kalau udah sampai Jakarta masih ada masalah. Sekarang juga sebentar lagi akan selesai. Ini mungkin April. Insya Allah sudah selesai. Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Yang begini yang didukung habis-habisan oleh seorang Jaya Suprana. Aneh ya. Dalam video yang lagi disebar masif oleh pendukung Anies, Jaya Suprana ini mengaku bukan tim suksesnya Anies. Oke lah, nggak masalah. Tapi ia melihat sendiri bagaimana fitnah yang ditujukan kepada Anies. Yakin Pak? Lihat sendiri Pak. Ya counter saja Pak. Pak Jaya bisa counter aja kalau memang ada yang fitnah ke Anies. Counter dengan fakta yang benar itu seperti apa. Apalagi soal banjir di New York. Ini jelas, seorang Jaya Suprana ini memang ada-ada. Siapa yang menyalahkan Anies soal banjir di negara lain? Kami Pak warga Jakarta yang pernah ketiban sial dipimpin oleh Anies. Yang katanya kemarin siap meneruskan program Pak Jokowi. Kalau jadi presiden itu. Meneruskan apanya Pak? Melanjutkan sodetan kali yang panjangnya cuma 1.200 meter saja. Nggak sanggup. Padahal itu bukti yang sangat membantu mengatasi banjir Pak. Pantesan Jakarta di saat Anies berkuasa itu banjir juga malah meningkat. Dia memilih membangun lapangan sepak bola yang bahkan lebih sering buat hajatan kelompoknya ketimbang buat olahraga. Daripada meneruskan sodetan itu. Sebagai warga Jakarta yang membayar pajak, Pak, ya kami berhak mengkritisi kalau memang Jakarta hanya dibuat mainan dan sarana kampanye. Tanpa menyentuh akar masalah utama di Jakarta, yaitu banjir, macet, dan kemiskinan.
Ngapain kami ngurusin banjir di New York? Pak Jaya ini bisa dapat rekor muri loh, Pak. Sebagai pendukung Anies yang mengarang cerita paling viral. Saya Mas Jopray, aman kan?